Annelies Melema. Minke. Minke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampuni masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapa kasih kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melema. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur tuh? Mas, apa kau akan lari dari kami? Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Saya menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kuning? Beruntung sekali umur beliaku berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena. Dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Komunikasi Perubahan Sosial akan menjelaskan dan mempresentasikan hubungan antara peran dan media dengan sebuah film Bumi Manusia. Saya Ahmad Ferianto dengan NIM 23041184 315. Halo semuanya, saya Huzaifah Purba dengan NIM 23041184 302. Perkenalkan, saya Maria Lindrina dari kelas 23G dengan nomor NIM 23041184 338. Perkenalkan, saya Keisha Fatika Absyari dengan NIM 23041184 339. Film ini menceritakan tentang kisah cinta Minke dan Annelies di masa kolonial Belanda di akhir abad ke-19. Minke adalah seorang pribumi Jawa yang bersekolah di HBS, di mana sekolah tersebut merupakan sekolah elit yang diperuntukkan untuk orang-orang Eropa. Minke merupakan seorang pemuda yang cerdas, berbakat, dan revolusioner. Ia juga sering menulis nasib-nasib pribumi yang tertindas oleh penjajah. Sementara itu, Annelies, anak dari Nyai Ontosoro, seorang perempuan pribumi yang menjadi istri simpanan dari Herman Elena yang merupakan seorang pedagang Belanda. Annelies memiliki darah campuran Jawa dan Belanda, tapi ia tidak diakui sebagai warga negara Belanda. Nyai Ontosoro adalah perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia juga mengelola perusahaan dan perkebunan milik suaminya yang sedang sakit-sakitan. Minke dan Annelies saling bertemu dan jatuh cinta saat Minke mengunjungi perkebunan milik keluarga Melema. Hubungan mereka mendapat tentangan dari berbagai pihak, baik dari keluarga Minke yang bangsawan maupun dari pemerintah kolonial yang rasis. Mereka juga harus menghadapi berbagai masalah seperti penyakit, pengadilan, pengusiran, dan pengkhianatan. Film ini menggambarkan kondisi sosial, politik, dan budaya di Indonesia pada masa itu. Film ini juga menampilkan nilai-nilai humanisme, nasionalisme, dan juga feminisme. Baik, setelah kita mengetahui sinopsis dari film Bumi dan Manusia, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana gender dan ras saling berkaitan dalam film Bumi Manusia itu sendiri. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu terkait sinopsis film dari Bumi Manusia. Sebelum memasuki pembahasan utama terkait gender dan media, kita perlu mengetahui dulu nih, bagaimana sih kaitan antara
Gender dan ras di dalam film Bumi Manusia. Secara singkat, gender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan peran atau sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial. Sedangkan ras adalah istilah untuk perbedaan manusia dari segi fisik seperti warna mata, warna rambut, dan lain sebagainya. Dari penjelasan secara singkat terkait gender dan ras, kita ketahui bersama bahwa gender dan ras adalah dua hal yang berbeda namun memiliki kaitan yang sama. Dua hal tersebut jika di dalam film ini, film Bumi Manusia, memiliki dua keterkaitan. Yang pertama dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan bagaimana diperlakukan oleh orang lain. Dan yang kedua dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang memandang diri atau dunia mereka. Dan kedua keterkaitan ini akan kita bahas lebih lanjut melalui data-data semiotika yang telah kita temukan di dalam film Bumi Manusia. Dan dalam data tersebut kita terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu keterangan adegan atau naskah yang diucapkan oleh tokoh atau ilustrasi yang muncul dalam film. Yang kedua ada signifier atau penanda, yaitu bunyi atau coretan atau aspek material yang bermakna. Yang ketiga ada signified atau petanda, yaitu pikiran atau konsep terkait makna dari aspek material penanda. Dan yang keempat ada langue, yaitu konsep abstrak dari keterangan yang telah disebutkan. Dan yang terakhir ada parole, yaitu poin konkret dari keterangan sebelumnya. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana gender dan ras berkaitan dalam film Bumi Manusia, kali ini kita akan memaparkan data-data yang menggunakan metode semiotika dalam film Bumi Manusia. Pada scene ini terlihat dua orang laki-laki yaitu Minke dan Surov sedang menaiki sebuah dokar dan menuju ke arah Wonokrom. Di tengah perjalanan, dokar mereka berhenti dan melihat seorang perempuan pribumi atau nyai yang secara tidak sengaja menabrak seorang laki-laki Eropa. Walaupun perempuan tersebut sudah minta maaf, laki-laki tersebut tetap mencaci maki dengan perkataan kasar. Melihat hal tersebut, Minke dan Surov pun diam mematuh. Setelah melihat perlakuan laki-laki Eropa tersebut terhadap perempuan pribumi atau nyai, Surov pun berkata, Geen lokaal ding. En al helemaal geen nyai. Secara konstruksionis, makna perkataan Surov yaitu bahwa dia hanya menyukai perempuan asli Eropa, bukan Indo maupun nyai. Makna bunga tulip dan mawar pun memiliki hal yang sama, yaitu simbol cinta. Bedanya, bunga tulip memiliki makna cinta yang sesungguhnya, sedangkan mawar memiliki makna hanya sebatas cinta. Tulip juga berasal dari negara Belanda, sedangkan mawar dibawa ke Indonesia oleh Belanda dan lebih subur tumbuh di Indonesia karena faktor tanah. Maknanya, bunga mawar seperti halnya keturunan Indo, mengingat asalnya dari Belanda dan ditanam di Indonesia serta bibitnya pun mengambil dari Belanda. Bunga tulip juga dikenal dengan harganya lebih mahal daripada bunga mawar. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bunga tulip memiliki derajat lebih tinggi daripada bunga mawar. Hal tersebut menjelaskan bahwa bangsa Eropa memiliki derajat lebih tinggi daripada pribumi. Diskriminasi terhadap sebutan nyai bagi kaum pribumi. Keterangan Surov, aku butuh tulip, bukan mawar, apalagi nyai atau gundik. Penanda, dua orang laki-laki menaiki dokar dan membaca surat kabar. Petanda, sebuah aktivitas perjalanan menaiki dokar kuda dan sebuah aktivitas membaca surat kabar untuk mengetahui informasi atau kejadian yang sedang terjadi. Suatu sebutan untuk perempuan-perempuan dewasa pribumi pada masa kolonial yang berstatus perempuan simpanan atau yang tidak memiliki hubungan sah dengan laki-laki Eropa. Parole kata nyai gundik. Selanjutnya saya akan menjelaskan semiotika pada film Bumi Manusia. Semiotika yang terdapat pada film Bumi Manusia ini ya adalah perempuan memiliki hak dan kebebasan tanpa terlibat oleh siapapun. Hal tersebut ditandai dengan cuplikan gambar seorang londo yang memaki seorang perempuan dengan kata-kata kasar. Nanggaku! Hey, stop! Dat is perempuan goblok! Dat heet is hartstikke duur, ja? Kom hier! Maaf, Tuan. Penanda yang pada scene tersebut adalah seorang budak yang mengikuti tuannya sambil membawa makanan.
Untuk petandanya ada aktivitas seorang budak yang sedang mengikuti sang majikan, namun dihina oleh sang majikan tersebut karena melakukan sebuah kesalahan. Kata goblok ini merupakan sebuah penghinaan kepada budak jika ia melakukan suatu kesalahan, terutama pada perempuan pada masa itu. Kata paralelnya ini terdapat pada kata perempuan goblok. Untuk data semiotika selanjutnya, miliki tema yaitu perempuan memiliki hak dan kebebasan tanpa terikat oleh siapapun. Untuk keterangannya berupa ilustrasi pada saat tokoh Minke membaca sebuah koran harian Surabaya yang memiliki judul terkait berita pergundikan dan perbudakan. Untuk signifier atau penandanya yaitu berupa ilustrasi dari laki-laki Eropa yang menggeret seorang perempuan pribumi menggunakan tali. Untuk signifier atau penandanya memiliki arti bahwa perempuan pribumi dianggap lemah dan sering dijadikan budak oleh laki-laki Eropa demi kepentingannya sendiri. Untuk languenya yaitu perempuan pribumi kerap dijadikan sebagai budak atau wanita simpanan oleh laki-laki Eropa. Dan yang terakhir untuk parolenya terdapat pada kata pergundikan dan perbudakan. Ketika berada di pengadilan Eropa, Minke diminta untuk menjelaskan statusnya di keluarga Nyai. Akan tetapi, hakim Eropa menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi dan membuat Nyai marah. Sehingga ia membongkar rahasia hubungannya dengan Herman Melema yang tidak pernah dipertanyakan atau dipermasalahkan karena Herman Melema merupakan bangsa Eropa. Karena tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan Minke dan Annelies, Nyai Ontosoro pun melakukan perlawanan dengan berkata, Raden Mas, Anda siapa sebenarnya di sini? Saya tamu, Tuan. Tamu? Di kamar mana Anda tidur? Dengan siapa Nona Annelies Melema tidur? Saya menolak menjawab pertanyaan jahat ini, Tuan. Dan bagaimana bisa Nyai membiarkan perlakuan tidak pantas terjadi antara Nyai punya tamu dengan Nyai punya anak? Tuan Hakim yang terhormat, karena toh telah dibongkar rahasia rumah tanggaku, maka aku harus bicara, Tuan. Herman Melema, Tuan. Eropa totok itu memintaku menjadi gundik. Tidak ada satupun di antara kalian yang mempermasalahkan, Tuan. Duduknya. Kata Eropa totok dalam perkataan Nyai Ontosoro itu memiliki makna orang Eropa asli, murni, dan kental akan darah Eropanya. Kata totok ditujukan untuk orang-orang berkulit putih atau orang-orang Eropa yang memiliki status sosial paling tinggi dalam sistem sosial rasialis pada masa Hindia Belanda. Totok juga berarti golongan kaum Pigem serta semua keturunan yang akan mempertahankan bahasa dan budaya dari tempat asal mereka. Makna secara keseluruhan dari apa yang dinyatakan oleh Nyai Ontosoro yaitu Herman Melema yang merupakan seorang orang Eropa asli atau totok menjadikannya Nyai Ontosoro sebagai gundik atau istri tidak sah, selir atau nyai. Perlakuan Herman Melema dan masa Eropa yang menjadikannya wanita bumi sebagai pemuas nafsunya hingga menghasilkan keturunan Indo tidak pernah dipermasalahkan, bahkan menjadi hal biasa bagi bangsa Eropa pada masa itu. Sedangkan Minke seorang pribumi asli yang mencintai tulus Annelies yang tidak ingin menjadikannya gundik, malah dipermasalahkan, dipertanyakan, dan dipermalukan di depan umum. Pergundikan antara wanita Eropa dan pribumi memang menjadi hal yang biasa. Sedangkan ketika laki-laki pribumi menjalin hubungan dengan gadis Eropa akan sangat dilarang karena dianggap memiliki tujuan agar bangsa pribumi derajatnya akan naik, dan hal tersebut sama saja dengan menghina bangsa Eropa. Untuk signifier atau penandanya, beberapa orang duduk berdiri memotret dan seorang wanita menunjuk dengan wajah kesal. Untuk signifier atau pendananya, seorang wanita yang dituduh dan menunjuk ke suatu arah dengan emosi. Untuk lengguinya, istilah dari Jawa yang berarti asli atau murni atau seorang pendatang yang lahir di negaranya sendiri. Untuk langainya, istilah dari Jawa yang berarti asli atau murni atau seorang pendatang yang lahir di negaranya sendiri. Untuk parolenya, kata Eropa totok. Selanjutnya, menurut kelompok Anda, apakah sudah ada perbedaan nih tentang keadilan perempuan pada masa itu di dalam film dan keadilan perempuan pada masa saat ini? Lalu, seberapa penting peran perempuan dalam film tersebut? Jadi di sini saya berharap dari kelompok Anda dapat menjabarkan bagaimana peran dari perempuan
dalam film tersebut dan bagaimana peran perempuan di saat seperti ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya peran perempuan itu sangat penting. Namun pada stigma masyarakat yang berkembang pada saat ini, perempuan masih dianggap sebelah mata yang mengakibatkan mungkin perempuan masih bisa dikatakan tidak memiliki banyak ruang untuk bisa beraktivitas maupun bergerak berekspresi layaknya laki-laki. Jadi saya berharap di sini dari kelompok Anda bisa menjelaskan bagaimana peran pentingnya perempuan di dalam film dan juga perbedaannya di saat ini seperti apa. Seperti itu. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1, terdapat perbedaan tentang keadilan perempuan pada masa di film Bumi Manusia dan di masa saat ini. Jika di latar waktu pada film Bumi dan Manusia, di mana saat itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, digambarkan bahwa keadilan perempuan, terutama perempuan pribumi, sangat-sangat terbatas. Bahkan kedudukannya pun dianggap rendah karena dijadikan budak oleh kaum laki-laki Eropa. Dan hal tersebut sudah tidak pernah kita temui lagi di masa saat ini. Walaupun terkadang masih terdapat kasus yang serupa seperti eksploitasi manusia, penyekapan, kekerasan fisik maupun seksual yang dimana korbannya adalah seorang perempuan, para pelaku dari kasus tersebut pasti akan dikenakan hukuman ataupun sanksi yang berat sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang sudah tertulis di dalam suatu negara. Dan pada film Bumi Manusia, terdapat salah satu adegan yang juga kita sebutkan di dalam data semiotika, yaitu saat tokoh perempuan Nyai Ontosoroh melakukan perlawanan berupa pembelaan diri untuk menegakkan sekaligus mendapatkan keadilannya beserta keluarganya. Hal ini juga perlu kita amati bersama bahwa pada zaman dulu, tepatnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menunjukkan bahwa perempuan, terutama perempuan pribumi, adalah kaum lemah karena tidak dapat menyuarakan suara atau menyuarakan pendapatnya untuk mendapatkan dan menegakkan keadilannya. Sedangkan di zaman sekarang, di mana kebebasan pendapat sudah mulai diterapkan dan ditanamkan oleh pribadi masing-masing. Selain itu, keadilan dari setiap individu pun juga dapat dengan mudah kita dapatkan. Sehingga bagi kaum perempuan terutamanya, tidak ada lagi batasan atau penghalang dalam menyuarakan suara untuk menegakkan dan mendapatkan keadilannya. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, menurut kami peran perempuan di dalam film ini sangat penting karena perbedaan perilaku yang dari dilakukan oleh salah satu tokoh perempuan, yaitu Nyai Ontosoroh sendiri, menunjukkan bahwa peran feminisme pada saat masa pemerintahan Belanda, yaitu latar waktu di film ini, menunjukkan sudah mulai dikiprahkan. Karena sebagai nyai, di mana memiliki makna yang sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai budak atau pesuruh dari laki-laki Eropa yang biasanya dihina, bahkan dicaci maki atau diperlakukan seenaknya, melalui perilaku tokoh Nyai Ontosoroh ini, dia berani berperilaku berbeda demi menegakkan keadilannya. Selain itu, di sekitar lingkungan Nyai Ontosoroh, sesama masyarakat pribumi juga sangat menghargai keberadaan Nyai Ontosoroh. Karena tokoh ini memiliki latar pengetahuan yang tinggi sehingga dianggap memiliki kedudukannya sejajar dengan tokoh-tokoh Eropa. Maka dari itu, peran perempuan dalam film ini sangat penting karena dari apa yang dilakukan oleh tokoh perempuan dapat memberikan kesan tersendiri sekaligus pesan bahwa perempuan memiliki hak untuk membela dan mendapatkan keadilannya. Sehingga jika hal tersebut telah direalisasikan oleh seluruh pihak, terutamanya perempuan, maka bisa dipastikan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi suatu negara itu sendiri. Untuk kesimpulannya, film Bumi Manusia ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat pada zaman kolonial Belanda pada masa itu. Pada film ini juga menunjukkan terdapat perbedaan gender atau kasta antara orang-orang yang memiliki darah Eropa dengan orang-orang pribumi, serta adanya juga tindakan feminisme pada film tersebut. Pesan film dari Bumi Manusia adalah film Bumi Manusia memberikan kita pembelajaran tentang keberanian dalam memperjuangkan keadilan dan pengorbanan, atau singkatnya menunjukkan keberanian dalam berbuat sesuatu serta tidak lupa dengan jati diri sendiri. Pesan yang terkandung pada beberapa cuplikan film
masih relevan dengan kehidupan masa kini. Di era globalisasi, terutama sebagai kaum perempuan harus memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan. Serta bagi siapapun jangan mudah terhanyut akan arus globalisasi sehingga melupakan budaya sendiri. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.